Di internal Kristen, pemahaman tentang kemanusiaan Yesus, yaitu tubuh jasmaninya, masih sering diperdebatkan, karena ada sebagian orang bahkan gereja yang beranggapan bahwa Yesus adalah buah rahim Maria, dengan arti tubuh Yesus berasal dari tubuh Maria melalui sel telurnya, atau ovum. Benarkah pengertian buah rahim pada Lukas 1 ayat 42 tersebut dapat diartikan bahwa Yesus berasal dari ovum Maria yang dibuahi? Sebelum membahas apakah Yesus berasal dari pembuahan sel telur Maria, saya akan mengutip ayat Injil yang menjelaskan tentang asal-usul Yesus. Yesus bukan berasal dari benih manusia. Maria mengandung bukan dari benih laki-laki. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28. Lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 31. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami." Lukas 1 ayat 34. Maria mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dari keterangan ayat-ayat tadi sudah menjelaskan bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari hasil keinginan laki-laki atau berasal dari benih manusia. Karena Yesus dikandung bukan dari benih manusia, yaitu laki-laki, maka kita akan mencoba menganalisa tubuh Yesus berdasarkan ilmu pengetahuan tentang terbentuknya embrio dalam rahim dan keterangan Alkitab tentang asal-usul Yesus. Terbentuknya embrio di dalam rahim perempuan. Untuk kondisi normal, wanita akan mengandung jika sel telurnya telah dibuahi oleh benih sperma dari laki-laki. Dengan kata lain, sel telur pasangannya adalah sel sperma. Zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel ovum dan sel sperma yang telah matang. Setiap perempuan yang sudah cukup umur akan menghasilkan sel reproduksi di dalam rahimnya. Setiap perempuan memiliki 23 pasang kromosom XX, sehingga jumlahnya ada 46 kromosom. Di tingkat bibit, perempuan hanya mempunyai kromosom X melalui proses meiosis, sehingga jumlahnya ada 23 kromosom. Pada masa ovulasi, sel telur akan keluar dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Setiap laki-laki yang cukup umur juga akan menghasilkan sel reproduksi di dalam testis. Setiap laki-laki juga memiliki 23 pasang kromosom XY, sehingga jumlahnya ada 46 kromosom. Di tingkat bibit, laki-laki hanya memiliki kromosom Y atau X, melalui proses meiosis, sehingga jumlahnya ada 23 kromosom. Pada proses sanggama, bibit dari laki-laki akan keluar dari testis lalu membuahi ovum di dalam rahim. Bersatunya dua sel kelamin antara sel ovum dan sel sperma yang telah matang ini disebut zigot. Jumlah kromosom ketika terjadi zigot menjadi 23 pasang, yaitu XX atau XY, sehingga totalnya menjadi 46 kromosom. Zigot akan memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya, zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio.
Zigot yang sudah terbentuk akan mengalami pertumbuhan melalui proses mitosis. Embrio ini adalah tahap paling awal dari perkembangan sebuah janin. Pertanyaan: Yesus yang lahir adalah wujud laki-laki, sedangkan dalam hukum genetika jenis kelamin tersebut ditentukan oleh kromosom Y dari laki-laki. Dari mana kromosom Y yang ada pada Yesus? Kalau Yesus berasal dari sel telur Maria yang dibuahi, apakah Roh Kudus berubah menjadi sel sperma yang hanya memiliki 23 kromosom Y, sehingga supaya lahir seorang laki-laki yang utuh bernama Yesus, ia harus mendapat 23 kromosom X dari Maria? Bukankah firman-Nya sudah berkata bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan? Komposisi zat dalam tanah dan tubuh manusia. Komposisi zat dalam tanah. Unsur gas terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Unsur makro terdiri dari kalsium, fosfor, kalium, belerang, dan magnesium. Unsur mikro terdiri dari natrium, klorin, besi, fluor, seng, silikon, tembaga, timah, boron, selenium, nikel, molibdenum, kromium, mangan, vanadium, dan lain-lain. Komposisi tubuh manusia. Unsur gas terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Unsur makro terdiri dari kalsium, fosfor, kalium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Unsur mikro terdiri dari besi, fluor, seng, silikon, tembaga, timah, boron, molibdenum, selenium, nikel, kromium, mangan, vanadium, dan lain-lain. Zat dalam tanah dan komposisi tubuh manusia adalah seperti dalam tabel di bawah. Hampir semua zat yang ada di dalam tubuh manusia juga ada di dalam tanah, karena manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Oleh karena itu, apakah tubuh Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, yang kemudian disebut firman Allah menjadi manusia, memiliki tubuh yang mengandung zat sama seperti tanah, ciptaannya sendiri? Kalau tubuh Yesus sama saja dengan tubuh manusia normal yang berasal dari ciptaannya, buat apa Roh Allah harus menjadi manusia? Yang membedakan manusia dengan tanah adalah manusia memiliki darah dan roh yang kita kenal dengan nyawa. Embrio dari bayi tabung dapat ditanam ke rahim wanita lain. Di zaman modern ini kita pernah mendengar bayi tabung, dan ada anak sepasang suami istri yang lahir melalui rahim perempuan lain yang dipinjam sebagai tempat bertumbuhnya embrio dari hasil pembuahan sel telur sang istri oleh benih dari suaminya. Misalnya, seorang nenek 61 tahun melahirkan cucunya. Seorang nenek berusia 61 tahun yang sudah menopause melahirkan cucunya sendiri. Bagaimana prosesnya sehingga seorang nenek yang sudah menopause dapat melahirkan bayi? Selanjutnya, silakan baca beritanya di situs wokeren.com atau yang lain. Contoh yang kedua, nenek 55 tahun melahirkan cucunya sendiri. Seorang bayi perempuan lahir dari kandungan neneknya sendiri yang sudah berusia 55 tahun, yang sudah mengalami menopause. Bagaimana prosesnya sehingga seorang nenek yang sudah menopause dapat melahirkan bayi? Selanjutnya, silakan baca beritanya di situs detik.com. Kalau manusia saja dapat menanamkan embrio dari pasangan lain ke rahim seorang nenek yang sudah menopause, mengapa kita harus memaksakan pendapat bahwa Yesus berasal dari sel telur Maria? Bukankah rahim itu hanya sebuah tempat untuk hidup dan berkembangnya embrio baru, untuk memperoleh sari makanan, air, dan terbentuknya darah sehingga dia hidup sampai dia lahir? Sel telur hanya akan dibuahi jika yang masuk adalah benih sperma dari manusia. Sedangkan dalam Injil sudah dikatakan bahwa ia dikandung bukan dari benih laki-laki, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu, jika bukan benih sperma yang membuahi sel telur Maria dalam rahim, maka terbentuknya embrio di dalam rahim Maria bukan secara biologis, tetapi terjadi karena kuasa Tuhan, yaitu terjadinya perubahan wujud dari roh menjadi daging. Secara genetika kandungan tubuh Yesus tidak mungkin sama dengan daging manusia biasa yang berasal dari tanah.
Unsur kemanusiaan Yesus. Air dan sari makanan selama Yesus di dalam kandungan diserap dari tubuh Maria melalui plasenta, sehingga terbentuk darah di dalam embrio. Unsur inilah terletak kemanusiaan Yesus, karena ia memiliki darah atau nyawa manusia. Sedangkan tubuh jasmani Yesus adalah murni hasil inkarnasi Roh Allah yang berubah menjadi daging. Mungkinkah Yesus itu hasil inkarnasi sebagian? Allah berfirman, yang berasal dari debu akan kembali menjadi tanah. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau sel-sel tubuh Yesus sama persis dengan sel-sel tubuh manusia biasa yang berasal dari tanah, bukankah seharusnya ketika Yesus mati lalu membusuk dan kembali menjadi tanah? Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk kembali ke dalam kemuliaannya. Kematian Yesus adalah mati dalam keadaannya sebagai manusia, sebab darah dan air yang menjadi unsur kemanusiaan Yesus telah tercurah ke tanah ketika ia disalib. Tetapi setelah 3 hari dalam kubur, ia kembali ke wujud semula, yaitu ke kondisi sebelum ia berinkarnasi menjadi manusia. Ia bangkit dalam tubuh rohaniah, yaitu tubuh yang tidak memiliki darah dan air, sebagaimana dahulu ketika ia menampakkan diri bersama 2 orang malaikatnya kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Lalu Abraham memberikan roti kepadanya dan juga kepada malaikatnya. Demikian jugalah kondisi tubuh Yesus setelah dia bangkit. Yesus dihina, mati dengan tersiksa dan mencurahkan darahnya adalah untuk memikul hukuman dosa manusia, supaya jiwa manusia yang menjadi miliknya tidak dihukum. Kematiannya bukan untuk memulihkan tubuh manusia, sebab tubuh kebangkitan manusia bukan dengan tubuh yang lama yang memiliki cacat dan sakit penyakit serta sudah tercemar dengan dosa warisan, tetapi manusia akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Allah menjadi manusia adalah untuk menggenapi darah perjanjian. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28, dan Markus 14 ayat 24. Oleh karena itu, keselamatan manusia bukan dengan tubuh perjanjian tetapi dengan darah perjanjian, yaitu nyawa manusia Yesus yang mahal, yang tidak bercacat dan berdosa. Sebab tubuh Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging, roti hidup dari sorga, bukan berasal dari tubuh jasmani manusia keturunan Adam yang berasal dari tanah. Darah perjanjian yang telah dinubuatkan oleh Musa. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Ibrani 9 ayat 19-20, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan. Yesus berasal dari Allah, bukan dari manusia. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 dan 48. Yesus berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 50, 51, dan 58. 1 Korintus 15 ayat 47-48, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Yesus datang dari Bapa, juga ada tertulis di Yohanes pasal 6 ayat 46, pasal 7 ayat 29, pasal 8 ayat 42, pasal 16 ayat 27, pasal 16 ayat 28, pasal 17 ayat 8, pasal 8 ayat 23, dan lain-lain.
Oleh karena itu, tubuh Yesus bukan tubuh yang berasal dari Maria, keturunan Adam. Hal Kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yesus yang bangkit tidak dengan daging yang memiliki darah seperti manusia. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Thomas mencucukkan tangannya ke bekas paku pada tangan dan lambung Yesus setelah ia bangkit, artinya lukanya tidak membusuk. Dengan demikian, daging Yesus tidak sama dengan daging manusia biasa yang memiliki darah. Yesus disebut sama dengan manusia bukan tentang sel tubuh. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apakah pengertian, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya adalah bicara tentang kandungan tubuh antara Yesus dan mereka harus sama. Kematian Yesus bukan untuk menyelamatkan daging manusia sehingga Yesus harus memiliki daging yang jenisnya sama dan berasal dari manusia, tetapi Yesus hanya akan menyelamatkan jiwa manusia melalui darah manusia di dalam tubuhnya, sebab daging manusia adalah tubuh yang dapat binasa dan akan kembali menjadi tanah. Coba bandingkan makna kata sama di ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apakah kandungan darah Yesus sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat? Roma 8 ayat 3-4, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa kandungan daging Yesus tidak mungkin sama dengan daging manusia, sehingga Roma 8 ayat 3-4, tidak boleh ditafsirkan dalam hal jenis sel daging, kromosom, DNA dan yang lain, tetapi memang daging Yesus mengandung darah manusia sebagaimana dengan manusia, itulah maksudnya yang sama. Kemanusiaan Yesus, Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba, artinya, wujudnya yang sama dengan manusia, tetapi tubuhnya adalah hasil inkarnasi Roh Allah. Hubungan Yesus dengan Maria dapat dipahami dari penjelasan Yesus tentang dirinya yang disebut anak Daud di Matius 22 ayat 42-45, Markus 12 ayat 35-37, dan Lukas 20 ayat 41-44. Matius 22 ayat 42-45. Apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Markus 12 ayat 35-37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata,
Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Lukas 20 ayat 41-44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud, sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Lukas 1 ayat 38 dan 46-48. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jika Yesus adalah anak Maria yang berasal dari sel telurnya, bagaimana dia dapat berkata bahwa ia adalah hambanya dan Maria memuliakan dia? Lalu bagaimana dengan Lukas 1 ayat 43 yang berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Di Matius 13 ayat 57, Matius 21 ayat 11 dan yang lain juga ada tertulis bahwa Yesus disebut Nabi. Matius 13 ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Matius 21 ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Apakah karena Yesus disebut Nabi lalu perkataan tersebut menyangkal bahwa Yesus yang sesungguhnya adalah Tuhan atau Allah? Secara pemahaman manusia memang Yesus adalah anak Maria, sebab Maria yang melahirkan Yesus dalam wujudnya sebagai manusia. Tetapi di awal sudah dikatakan bahwa ia berasal dari Roh Kudus, sedangkan Yesus hanya akan menggenapi darah perjanjian, sehingga daging Yesus tidak membutuhkan daging yang diciptakan dari tanah, yaitu melalui pembuahan ovum Maria yang sudah tercemar oleh dosa waris. Tidak mungkin Roh Kudus berubah menjadi benih sperma laki-laki yang hanya memiliki 23 kromosom Y yang hanya memiliki setengah dari kromosom laki-laki normal, dan tidak logis juga Yesus itu hanya mengalami inkarnasi sebagian, karena masih membutuhkan kromosom X dari Maria, dan tidak mungkin juga daging Yesus memiliki unsur yang sama dengan tanah seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jika demikian, berarti Yesus adalah makhluk ciptaan, bukan perubahan wujud. Semua jemaat Tuhan disebut tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Roma 12 ayat 4-5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kalau kita memahami Matius 22 ayat 42-45, Markus 12 ayat 35-37, dan Lukas 20 ayat 41-44, maka Maria ibu Yesus juga adalah anggota tubuh Kristus. Roma 12 ayat 6-7, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Oleh karena itu sebagai anggota tubuh di dalam Kristus, Maria mendapat kasih karunia untuk mengandung dan melahirkan Yesus,
sedangkan para rasul mendapat karunia untuk memberitakan Injil Tuhan ke banyak orang. Analogi menebus nyawa dengan nyawa. Tubuh dan darah Yesus tidak sama nilainya dengan darah manusia biasa. Sebab darah Yesus adalah darah yang mahal dan tubuhnya adalah tubuh yang mahal, roti hidup yang turun dari sorga yaitu firman Allah, yang tidak setara dengan tubuh manusia, atau emas dan perak yang kita miliki. Dua mobil Avanza mau ditukar atau dibayar dengan harga satu mobil Avanza dengan merek yang sama jelas ditolak. Tetapi dua mobil Avanza dibayar seharga satu mobil Fortuner pasti dapat. Kalau tubuh dan darah Yesus sama saja dengan tubuh dan darah manusia biasa, bagaimana logikanya darah satu orang dapat membayar nyawa seluruh manusia yang dia selamatkan? Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada semua orang, walaupun penjelasannya masih kurang sempurna.